Hai sahabat pintar, apakah kalian masih terkendala dalam menyelesaikan persoalan medan listrik? Perkenalkan, saya Nurul, guru ahli fisika dari kelas pintar. Di sini saya akan berbagi cara pintar untuk memahami konsep materi fisika dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan mata pelajaran ini. Dan kali ini saya akan berbagi cara cepat untuk menentukan letak suatu titik yang medan listriknya sama dengan 0. Medan listrik adalah suatu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1868. Menurut Faraday, arah medan listrik itu keluar dari muatan positif dan masuk menuju muatan negatif secara radial, atau kita gambarkan seperti ini. Nih, keluar dari muatan positif secara radial ya, dan masuk menuju muatan negatif secara radial. Kemudian secara matematis kuat medan listrik ini dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat, di mana E ini merupakan medan listrik, kemudian K ini merupakan konstanta kolom, kemudian Q ini merupakan besar muatannya, dan R ini merupakan jarak pisah antar muatan. Kemudian untuk menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0, kita perlu memperhatikan jenis kedua muatan. Jika jenis kedua muatan ini bertanda sama atau sejenis, maka titik tersebut atau kita sebut saja dengan titik P ini berada di antara garis hubung kedua muatan, yaitu di sini ya. Nah, titik ini berada dengan jarak R1 dari muatan Q1 dan berjarak R2 dari muatan Q2. Kemudian titik P ini dipengaruhi oleh dua gaya ya, gaya dari muatan Q1 dan gaya dari muatan Q2. Medan dari muatan Q1 ini arahnya ke kanan, kita sebut dengan E1, kemudian dipengaruhi juga oleh muatan Q2, kita sebut E2. Nah, sehingga untuk medan listrik di titik P ini sama dengan 0, persamaannya harus menjadi E1 sama dengan E2. Kita bisa jabarkan ya dengan persamaan yang tadi, K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat. Nah, kemudian jika kedua muatan bertanda beda atau tidak sejenis, maka titik P-nya berada di luar garis hubung kedua muatan dan akan lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil. Di sini kita misalkan muatan Q1 lebih kecil ya daripada muatan Q2, sehingga titik P-nya lebih dekat dengan muatan Q1. Nah, titik P ini berada pada jarak R1 dari muatan Q1, kemudian berada pada jarak R2 dari muatan Q2. Di titik P ini dipengaruhi oleh dua gaya, dari muatan Q1 dan juga dari muatan Q2. Dari muatan Q1 kita sebut saja E1 ya, arahnya ke kiri, dan dari Q2 kita sebut E2 yang arahnya ke kanan. Sehingga agar titik P ini medannya sama dengan 0, persamaannya menjadi E1 sama dengan E2, kita uraikan K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 dibagi R2 kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Perhatikan gambar dua muatan titik berikut. Nah, di sini ada muatan Q1 ya, 9 mikrokolom, kemudian ada muatan Q2 negatif 16 mikrokolom. Kemudian di sini ada jarak pisahnya
D sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah letak titik P agar kuat medan listriknya ya di titik P ini sama dengan 0. Mari kita kerjakan dengan cara biasa terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kita harus perhatikan dulu nih, kedua muatan ini sejenis atau tidak sejenis. Nah, ternyata di sini di soal kedua muatannya berlawanan jenis ya. Tidak sejenis berarti titik P-nya ada di luar garis hubung kedua muatan dan lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil. Di sini muatan yang lebih kecil adalah Q1. Berarti titik P-nya kita misalkan di sini ya, lebih dekat dengan Q1. Ini titik P. Kemudian jaraknya berarti di sini adalah R1, kemudian di sini adalah R2. Atau kita bisa ganti R2-nya dengan 6 cm ditambah R1. 6 cm ya ditambah R1. Kemudian di titik P ini dipengaruhi oleh dua gaya ya, dari muatan Q1 dan muatan Q2. Nah, dari muatan Q1 arahnya kiri, kita sebut E1. Kemudian dari muatan Q2 arahnya ke kanan, kita sebut E2. Nah, di titik P ini medan listriknya sama dengan 0, berarti persamaannya menjadi E1 sama dengan E2. Kemudian kita jabarkan K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 dibagi R2 kuadrat. Tadi K ini adalah konstanta kolom yang nilainya sama ya. Berarti kita bisa coret. Kemudian Q1-nya sama dengan 9 mikrokolom. Kemudian R1-nya belum diketahui ya. Kemudian di sini Q2-nya sama dengan 16 mikrokolom. Kemudian R2-nya adalah 6 ditambah R1. 6 ditambah R1 dikuadratkan. Kita pindah ruaskan ya, agar yang kuadratnya berada di ruas yang sama. Di sini ini R1 kita bisa kuadratkan. Kemudian di sini 16 per 9. Nah, agar kuadratnya hilang kita akarkan. Ini juga kita akarkan. Berarti di sini R1 ditambah 6. Kemudian sininya per R1. Akar dari 16 4, akar dari 9 3. Kemudian kita kalikan silang. Berarti 3 dikali R1, 3R1. Kemudian 3 dikali 6, 18. Kemudian di sini 4 dikali R1 ya. Nah, berarti di sini kita pindah ruaskan. 18 sama dengan 4R1 dikurangi 3R1. Jadi ini R1 sama dengan 18 cm. Kemudian di sini R2-nya kita bisa cari juga nih. 6 ditambah tadi R1-nya adalah 18 cm ya. Berarti ini sama dengan 24 cm. Ini R2. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa titik P yang medan listriknya sama dengan 0 berada di sejauh 18 cm dari muatan Q1 dan 24 cm dari muatan Q2. Nah, itu dia pembahasan dari cara biasa. Oke sahabat pintar, sekarang kita masuk pada bagian terpenting dari video ini, yaitu cara cepat untuk menentukan suatu titik yang medan listriknya sama dengan 0. Bagaimana ya jika soal ini dikerjakan dengan cara cepat yang tentunya lebih cepat dan pasti tepat jawabannya? Nah, caranya adalah pertama kita menentukan titik P-nya dulu ada di mana ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa titik P-nya itu berada di luar garis hubung dari kedua muatan ketika kedua muatan ini berlawanan jenis. Berarti kita misalkan di sini ya titik P-nya. Nah, kemudian kita bisa langsung menggunakan rumus X sama dengan akar Q kecil dibagi akar Q besar plus minus akar Q kecil kemudian dikalikan dengan D. Nah, X ini adalah jarak suatu titik P ya dari muatan yang lebih kecil. Berarti ini X ya. Kemudian di sini D adalah jarak hubung antara Q1 dan Q2. Berarti yang ini ya. Kemudian Q kecil adalah muatan yang lebih kecil. Berarti ini ya Q kecil
Kemudian Ki besar adalah Ki yang lebih besar ya, muatan yang lebih besar, berarti ini Ki besar. Nah, kita langsung saja menggunakan rumus ini. Di sini ada tanda plus dan minus ya. Nah, ini kesepakatannya tanda plus digunakan jika muatan 1 dan 2 sejenis. Nah, tanda negatif digunakan jika muatan 1 dan 2 tidak sejenis. Nah, karena ini kan berbeda jenis ya, tidak sejenis, berarti kita menggunakan tanda yang negatif. Oke, berarti kita tulis lagi rumusnya. X dengan Ki kecil dibagi Ki besar dikurangi akar Ki kecil kemudian dikali dengan D. Oke, di sini Ki kecilnya 9 ya. Kemudian Ki besarnya adalah 16 min Ki kecilnya 9, kemudian D-nya adalah 6. Oke, di sini akar 9 adalah 3, akar 16 adalah 4, kemudian akar 9 itu 3 dikali 6. Berarti di sini lanjut X sama dengan 3 dibagi 3 kurangi 4, 1 dikali 6. Berarti ini 18 cm. Berarti di sini jarak titik P dengan muatan Ki1 adalah 18 cm. Berarti jarak titik P dengan muatan Ki2 adalah 18 ditambah 6, berarti 24 cm. Jadi letak titik P itu berada di 18 cm dari muatan Ki1 dan 24 cm dari muatan Ki2. Gimana sahabat pintar? Lebih cepat ya? Dan tadi hasilnya sama dengan cara yang biasa. Oke sahabat pintar, itu tadi cara cepat untuk menentukan suatu titik yang medan listriknya sama dengan 0. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari Kelas Pintar. Saya Nurul, undur diri. Salam pintar.